apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak. Oh, puji Tuhan. Kak Mary juga luar biasa nih, Kak. Amin, Kak Seli. Amin. Nah, adik-adik yang bersuka cita, yuk angkat tangannya. Wah, banyak sekali nih, Kak. Iya, benar, Kak Seli. Semuanya sukacita, semuanya semangat nih mau mulai sekolah minggu hari ini. Amin. Oke, adik-adik, yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Yuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Bapa kami yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami boleh tetap Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu, semua karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai sekolah minggu kami dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita percaya hari ini harinya Tuhan ya. Kita mau sama-sama pujikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, luar biasa semuanya udah bersukaria nih Kak. Iya, benar Kak Seli. Kita mau lebih semangat lagi ya adik-adik. Amin. Memuji Tuhan, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Wah, luar biasa. Siapa Raja di atas segala raja, adik-adik? Yesus, Kak. Tuhan Yesus, betul. Ya adik-adik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita mau kembali lagi datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan kita punya Bapa yang sungguh baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Kau Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik Kau Yesusku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita sama-sama berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan, yang senantiasa menolong kami, menjagai kami, melindungi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati-hati kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kak Dedi dan Kak Melisa percaya adik-adik hari ini dengan penuh sukacita dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Dedi mau tanya nih sama Kak Melisa. Hari ini tema kita adalah tentang berdoa. Nah, Kak Dedi ada pertanyaan ini buat adik-adik sama buat Kak Melisa. Pertama, Kak Dedi mau tanya sama Kak Melisa dulu. Kak Melisa, kalau berdoa, itu apa yang menjadi isi doanya Kak Melisa kepada Tuhan? Supaya Tuhan memberkati Kak Melisa, keluarganya Kak Melisa. Tuhan supaya memberikan kesehatan buat kita, buat
keluarganya kita, terus Tuhan itu memberkati makanannya kita, memberkati waktu kita tidur, gitu Kak. Jadi doanya Kak Melisa itu putar banyak tentang Kak Melisa saja. Hari ini kita belajar tentang berdoa. Itu egois Kak Melisa, berdoa untuk diri kita sendiri terus menerus. Tapi Kak Melisa juga berdoa untuk anaknya Kak Melisa sama suaminya Kak Melisa. Nah itu boleh Kak. Ya adik-adik, hari ini kita itu mau mengerti sesuatu yang baru ya. Jadi kalau kita ambil contoh dari Alkitab, itu ada seorang rasul ya, seorang tokoh Alkitab yang adik-adik pasti sudah mengenal, yaitu Paulus. Adik-adik tahu nggak, Paulus ini di dalam pelayanannya, bahkan ketika dia itu sedang dalam penjara Kak, dia itu tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia itu malah ingat sama jemaat-jemaat di kota-kota lain. Dia ingat sama jemaat di Filipi, karena dia tahu bahwa jemaat Tuhan itu tidak semuanya sempurna ya, dan tidak semuanya hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak semuanya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi dia berdoa sama Tuhan, dia minta supaya Tuhan itu memberikan jemaat-jemaat itu satu pengertian, satu kesungguhan iman, di mana mereka boleh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sama sekali Paulus itu nggak pernah berdoa untuk dirinya sendiri Kak Melisa dan adik-adik. Oh, jadi dia selalu mendoakan orang lain Kak? Iya, itu. Nah, itulah yang hari ini kita mau belajar supaya nantinya ketika kita berdoa, kita tidak lagi berdoa hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus ingat orang lain Kak Melisa. Oh iya Kak, Kak Melisa pernah dengar Kak, seorang temennya Kak Melisa dulu pernah ngajar gini Kak, doanya orang Kristen tuh isinya apa sih? Biasanya cuma minta nyuruh lapor, minta sama Tuhan, nyuruh Tuhan, terus lapor sama Tuhan. Kebanyakan katanya gitu Kak. Nah itu padahal Kak, katanya Kak Melisa pernah dikasih tahu, kita ini sebetulnya tuh rekan sekerjanya Tuhan Kak. Kita ini ciptaannya Tuhan, kita ini alatnya Tuhan ya. Tapi kok malah kita yang nyuruh Tuhan? Nah, itu namanya kebalik ya. Biasanya kalau berdoa itu isinya ya minta-minta sama Tuhan, terus minta Tuhan tolong lah, nyuruh Tuhan memberkati orang lain lah. Kalau Kak Melisa doa itu dulu Kak, waktu Kak Melisa belum pernah tahu kebenaran ini Kak ya. Kalau doa makan ya adik-adik, contohnya doa makan. Biasanya tuh gini, Tuhan terima kasih untuk makanan kami hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Terus biasanya Kak Melisa gini, Tuhan aku teringat Tuhan orang-orang di luar sana yang lapar Tuhan, anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, Tuhan tolong berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami. Biasanya Kak Melisa dulu doanya seperti itu Kak, ternyata itu doa seperti gitu tuh salah Kak. Seharusnya doa yang benar tuh gini, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Kami Tuhan, kami teringat orang-orang yang lapar. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang lapar itu supaya kami juga bisa berbagi makanan dengan mereka. Sehingga mereka itu tidak lagi kelaparan tetapi mereka bisa dikenyangkan melalui apa yang kami bagikan kepada mereka. Oh berarti seharusnya begitu yang betul. Berarti doanya Kak Melisa sekarang sudah berubah, mau dipertemukan sama orang-orang yang lapar. Iya. Jadi gitu kita ya, Kak, ini Kak Melisa belajar, kita ini juga rekan sekerja Tuhan. Jadi kalau kita berdoa itu tidak boleh terus-terus nyuruh-nyuruh Tuhan memberkati mereka. Ya, adik-adik ya. Karena kita ini rekan sekerja Tuhan, jadi kita ini juga harus bisa menjadi jawaban doa buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Kak. Jadi poinnya yang paling penting, kita nggak nyuruh lagi sama Tuhan, ya toh. Tetapi kita menjadi alatnya Tuhan supaya bisa jadi berkat. Yang gitu. Bisa kita kerjakan bagian kita. Ya. Yang tidak bisa kita kerjakan itu kita serahkan kepada Tuhan Kak, untuk menolong. Betul, jadi doanya kita itu berubah. Bukan lagi kita nyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi doa kita berubah menjadi, Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan, untuk gitu kan ya? Ya pasti untuk sesama, ya kan? Iya. Itu. Terus kuasa doa ini besar loh adik-adik. Kalau adik-adik tahu ya, ada sebuah kisah. Kak Melisa mau menceritakan sebuah kisah. Wah, seru nih pasti.
zaman dulu ada seorang anak kecil adik-adik yang mamanya itu sakit keras di rumah. Karena sakit keras dan itu di desa, kondisinya di desa. Waktu itu dia tidak punya kendaraan adik-adik. Jadi mamanya ini tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan tidak ada telepon, jadi tidak bisa panggil ambulan untuk datang adik-adik. Ya, jadi anak ini harus lari adik-adik. Dia itu lari, rumahnya jauh, terpencil ya Kak Didi. Nah, dia itu lari dengan sekuat tenaga. Kira-kira anak ini masih umurnya itu sekitar 7 tahun ya. Mungkin sama dengan ada yang 7 tahun di rumah adik-adik ya. Sama dengan adik-adik di rumah. Banyak pasti. Dia berlari sekuat tenaga. Mencapai, karena dia tahu sekitar 2 km dari rumahnya itu ada rumahnya dokter. Jadi dia tuh mau pergi ke rumahnya dokter. Dia lari sejauh 2 km adik-adik. Jauh loh adik-adik, 2 km itu. Dia lari sekuat tenaga. Sampai di rumahnya dokter itu kan sudah malam adik-adik ya. Kondisinya tuh sudah malam. Mungkin sekitar sudah jam 11 malam. Dia ketok-ketok pintunya rumahnya dokter. Dia minta tolong dokter, mama saya sakit parah. Mungkin sudah kondisinya sudah kritis adik-adik ya. Akhirnya dibukakan sama dokternya. Terus dokternya itu, oh mamanya sakit apa? Anak ini menceritakan kondisinya mamanya, dokternya langsung tahu adik-adik, karena dokternya ini pinter ya adik-adik ya. Langsung dikasih obat, dia ngambil obat di botol, dia kasih ke anak ini, terus dibawa pulang sama anak ini obatnya. Wih, dia senang sekali sudah dapat obat, pikirnya mamanya sudah bisa tertolong ya toh. Dia lari sekuat tenaga lagi 2 km lagi dari rumahnya dokternya jauh. Ke rumahnya dia, sampai sudah mandi keringat anak ini adik-adik, dengan membawa botol obat itu hati-hati sekali dia lari ya toh. Dia sudah berharap mamanya bisa diselamatkan. Tiba-tiba adik-adik terjadi kejadian yang tidak disangka-sangka. Apa itu Kak Melisa? Nah, ketika dia berlari kan kondisinya sudah malam, kan gelap adik-adik, di desa itu kan penerangannya kurang, lampu-lampunya kurang. Tiba-tiba tidak sengaja dia tersandung adik-adik, ada batu, dia tersandung jatuh, botolnya itu pecah adik-adik, obatnya itu. Padahal dia itu sudah deket di rumahnya. Dia langsung sedih adik-adik, dia nangis. Gimana ini? Obatnya jatuh, tidak bisa dikasihkan kepada mamanya, sudah tumpah di jalanan. Ya toh sirupnya itu, obat sirupnya itu tumpah di jalanan. Akhirnya dia dengan menangis dia lari kembali ke rumahnya dokternya adik-adik. Jadi dia lari terus itu adik-adik malam itu ya. Dia lari, dia ketok lagi sambil bercucuran air mata. Dia menceritakan kepada dokter, dokter saya bisa minta obatnya lagi enggak? Karena obatnya tadi itu enggak bisa dikasihkan ke mama karena jatuh pecah. Dia menceritakan kepada dokternya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu? Ternyata dokternya itu malah puji Tuhan, katanya dokternya. Bisa kok puji Tuhan, pecah kok puji Tuhan. Obatnya pecah kok tambah puji Tuhan. Anak ini langsung kaget, diam dia, dari nangis dia diam. Kok bisa puji Tuhan? Terus dokternya bilang katanya, tadi itu aku tuh tidak sengaja ngasihkan kamu itu botol yang isinya itu adalah racun untuk serangga, adik-adik. Jadi dokternya nih saking panik ya, karena kepengen cepet-cepet ngasih obat anak ini, dia salah ngambil. Salah ngambil. Okay. Terus ketika anak ini sudah pulang, dokternya tuh baru sadar kalau salah. Waduh, gimana kalau sampai obat racun serangga itu diminum sama mamanya anak ini? Kan bisa fatal. Langsung dokter ini berdoa, adik-adik. Dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai obat itu diminum oleh mamanya anak ini. Dokter itu doa dengan sungguh-sungguh selama anak ini lari, dia doa terus. Ternyata Tuhan itu menjawab adik-adik doanya dokter ini. Dengan anak ini terjatuh dan botolnya pecah yang isinya racun. Iya, jadi tidak jadi celaka mamanya. Berarti doa kita untuk orang lain itu Tuhan dengar. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh Kak, Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan itu bisa meluputkan dari segala macam bahaya. Betul. Itu satu contoh ilustrasi yang bagus ya adik-adik, sebuah cerita yang bagus. Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 3-4 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itu kata Paulus adik-adik. Jadi setiap kali Paulus itu mengucap syukur kepada Tuhan, dia itu selalu mengingat orang lain. Jadi kalau adik-adik setiap hari bangun mengucap syukur untuk kondisi keadaan yang sudah baik yang Tuhan berikan, itu kita harus selalu mengingat kepada orang lain. Dan setiap kali kita berdoa, kita selalu berdoa tujuannya adalah untuk
orang lain terlebih dahulu, ya, Iya. dan bukan untuk diri kita. Jadi setiap kali kita berdoa, bukan lagi kita suruh-suruh Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kita, tetapi setiap kali berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau mau aku lakukan apa? Dan kita jadi saluran berkat untuk orang lain, untuk sesama kita. Amin, Kak Melisa? Amin. Sekarang kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang efektif. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi Tuhan untuk sesama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati, urapi, kami mau memuliakan Engkau di dalam setiap apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Filipi 1 ayat 3-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita ulangin satu lagi ya, tapi dibantu dengan gerakan. Wah, yang hebat. Sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nikma ya. Di hari penutup, minggu keempat adik-adik, kita diingatkan kembali dengan tokoh namanya Pak Paulus adik-adik. Waktu minggu kedua kita diajarkan untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Pak Paulus ajarkan kepada kita ya. Hari ini kita diingatkan adik-adik, Pak Paulus itu di waktu kesesakannya dia, di waktu dia masuk dalam penjara, dia itu tidak lupa dengan jemaat-jemaat Filipi adik-adik. Pak Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri, beliau memikirkan jemaatnya adik-adik. Pak Paulus setiap hari berdoa untuk jemaat-jemaat Filipi, agar jemaat-jemaat Filipi selalu ingat akan Tuhan Yesus dan selalu mengucap syukur atas segala yang jemaat Filipi hadapi saat itu adik-adik. Nah, Kak Nima juga mau cerita sedikit adik-adik. Ada cerita seorang anak adik-adik, ibunya itu sakit, dia lari ke dokter dan sama dokter itu diberi obat adik-adik. Dan waktu diberi obat, nggak taunya dokter itu salah ngasih obat. Nggak taunya obat itu beracun. Tapi adik-adik, dokter itu berdoa sungguh-sungguh untuk anak itu. Dan nggak lama kemudian, anak itu kembali ke dokter itu dan bilang, "Bu dokter, obatnya pecah, jatuh Bu dokter." Dengan rasa dia ketakutan ya adik-adik, "Ini obatnya pecah Bu dokter, gimana?" Dengan lega hatinya Bu dokter itu, dengan lega dia karena merasa obat beracunnya tidak sampai dikasihkan ke ibunya adik-adik. Akhirnya dikasih obat yang sesungguhnya dan ibu anak itu sembuh ya, itu adik-adik. Makanya di waktu-waktu sekarang ini ya adik-adik, kita kalau berdoa jangan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk teman kita, tetangga kita, teman-teman gereja kita, teman sekolah, siapapun kita doakan adik-adik. Jadilah pendoa-pendoa syafaat yang baik adik-adik. Karena dengan kita berdoa untuk orang lain, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa memberikan hikmat yang luar biasa kepada orang lain. Jadi kita bisa menjadi terang bagi kebenaran
firman Tuhan. Cukup adik-adik untuk hari ini, firman Tuhannya itu sangat luar biasa. Juga mengingatkan Kak Nikma juga untuk selalu bisa mendoakan orang lain lebih lagi ya adik-adik ya. Sekarang kita berdoa ya adik-adik, kita tutup dengan doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan luar biasa baik buat kita. Tuhan, ajari kami terus untuk selalu ingat kepada sesama kami, teman-teman kami, sekitar kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengangkat tangan kami terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kalian hebat sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Kakak mau ajak kalian yang agak besar-besar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalian bisa scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Nah, adik-adik, setelah ibadah melalui YouTube, kita juga ada ibadah melalui Zoom. Kalian bisa join melalui ID 797-000-7997. Passcode-nya 8. Nanti di sana kita akan bertemu dengan teman-teman kita, gitu ya. Dan jangan lupa untuk video kali ini di like, di share, and di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.